Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba melanjutkan pembahasan mengenai konsep dasar jaringan komputer, yaitu masuk ke bagian perangkat jaringan komputer. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu modem atau singkatan dari modulator demodulator. Fungsi dari perangkat ini adalah untuk mengubah signal digital menjadi signal analog. Lalu, sampai saat ini terdapat beberapa jenis modem, antara lain adalah Digital Subscriber Line atau sering disebut DSL, merupakan generasi modem pertama kali yang tersedia di pasaran. Jadi DSL itu yang pertama kali. Modem ini mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog untuk kemudian ditransmisikan melalui kabel telepon seperti gambar yang ada berikut. Pada awalnya, modem ini dikembangkan untuk mesin faksimiles atau fax. Kemudian dikembangkan lebih lanjut agar dapat digunakan untuk mengirimkan data komputer. Lalu teknologi DSL ini berkembang menjadi ADSL atau Asynchronous Digital Subscriber Line, di mana dimungkinkan mengatur bandwidth upload dan download tidak sama atau asinkron. Maka berkembanglah teknologi jaringan internet yang disebut dengan jaringan broadband atau up-to. Kembali, PT Telkom sebagai pionir penyedia jasa internet meluncurkan produknya dengan nama Telkom Speedy dengan menggunakan modem seperti yang ada pada gambar berikut. Infrastruktur jaringan yang digunakan masih merupakan kabel tembaga yang perbandingan bandwidth up dengan down-nya itu sekitar 1:8. Nah, lalu, perkembangan internet yang sangat pesat memaksa penggunanya untuk menyediakan bandwidth yang semakin besar. Maka teknologi media transmisi pun turut berkembang, sehingga teknologi fiber optik menjadi semakin terjangkau. Dengan menggunakan teknologi fiber optik, data dapat ditransmisikan dengan sangat cepat jika dibandingkan dengan media transmisi kabel tembaga. Bandwidth-nya pun juga cukup besar, yaitu mencapai ratusan Mbps. Bahkan pada tahun 2017 lalu, pada PT Telkom itu mencapai 1 giga ya, atau Gbps, yaitu merupakan teknologi fiber optik. Kemudian ada jenis modem berikutnya yaitu ONT atau pengguna media transmisi fiber optik juga mengubah teknologi modem yang digunakan ONT, Optical Network Terminal. Jadi selain fiber optik juga terdapat media transmisi lama yang digunakan kembali saat ini yaitu kabel koaksial. Salah satu internet service provider di Indonesia atau ISP menggunakan media transmisi ini adalah Force Media. Modem dengan media transmisi kabel koaksial dinamakan Data Over Cable Service Interface Specification atau DOCSIS. Kemudian untuk infrastruktur yang digunakan yaitu kabel koaksial ini digunakan pada last mile atau di sisi user ya. Sedangkan backbone tetap pada teknologi fiber optik atau jalur utamanya itu tetap fiber optik. Lalu untuk ke user-usernya itu menggunakan kabel koaksial ini. Kemudian ada jenis modem berikutnya, mungkin teman-teman udah lumayan tahu, yaitu modem GSM. Seperti namanya, modem ini berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal GSM atau Global System for Mobile Communication yang disediakan oleh operator seluler. Dengan interface USB, memungkinkan modem ini untuk digunakan langsung di laptop dan perangkat komputer yang memiliki interface USB. Teknologi yang diusung disesuaikan dengan teknologi yang digunakan oleh operator seluler karena pada dasarnya modem GSM mengirimkan data melalui jalur voice atau suara. Namun, pada perkembangannya saat ini hampir setiap operator seluler berlomba untuk menyediakan jalur khusus data seiring dengan meningkatnya konsumsi data oleh masyarakat, di mana pada saat ini telah mengalahkan voice dan SMS. Nah, berikut merupakan tabel dari teknologi yang digunakan akhir-akhir ini ya, terus meningkat ya. Dari mulai GPRS atau General Packet Radio Service yaitu 114 Kbps sampai dengan 5G ya. Ya ini PT Telkom sudah mulai menerapkan 5G yaitu dengan bandwidth mencapai 3,5 giga. Kemudian kita masuk ke router. Seperti namanya, perangkat router bertugas untuk menentukan jalur pengiriman data. Pada prinsipnya, router merupakan jembatan antara sebuah jaringan komputer atau subnetwork dengan jaringan komputer lainnya, sehingga akan dapat terjadi komunikasi data antar jaringan komputer.
Nah, seperti ini gambarannya. Untuk dapat menentukan jalur pengiriman data, di dalam router terdapat algoritma untuk menentukan jalur pengiriman data. Detail dari berbagai macam algoritma serta cara kerjanya akan dibahas pada bab khusus nantinya tentang router ya. Nanti ada sesi video tersendiri. Kemudian, untuk mengetahui router yang dilewati untuk mencapai server tertentu, dapat menggunakan perintah tracer. Nah, ini untuk tracer, komen-komennya ini sudah lebih ke teknisnya ya. Yaitu untuk tracer itu di Windows, lalu untuk traceroute yaitu pada terminal Linux. Secara fisik router mirip dengan switch atau hub ya, namun biasanya memiliki jumlah port yang lebih sedikit, dan pada beberapa merek seperti yang memiliki tulisan WAN atau internet yang menunjukkan port yang terhubung ke internet, pada bagian badan router biasanya memiliki seri atau kode router yang menunjukkan bahwa perangkat ini merupakan sebuah router. Jadi ada pengenal sendiri. Kemudian ada switch. Mungkin teman-teman udah kenal ya switch hub ini dikarenakan di video sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, jadi secara singkatnya saja fungsinya ini untuk menghubungkan jaringan komputer di subnetwork yang sama. Berbeda dengan router tadi ya. Untuk switch hub ini jaringan komputer yang sama. Hal ini menjadikan perbedaan utama dengan router meskipun pada beberapa produk memiliki kemiripan bentuk fisik. Nah, dari sisi keamanan juga sudah pasti lebih aman menggunakan switch, dimana untuk hub ini dia pengirimannya secara broadcast atau seluruh yang tersambung ke jaringan itu akan dikirim datanya. Kemudian lanjut ke access point. Access point ini merupakan perangkat yang mengubah media transmisi kabel fisik menjadi sinyal radio, yaitu teman-teman pasti sudah mengenal, yaitu Wi-Fi. Dengan nama awalnya 802.11, pada awalnya access point hanya berfungsi untuk mengubah media transmisi kabel fisik menjadi gelombang radio dan sebaliknya. Pada perkembangan access point ditambahkan banyak fitur seperti routing, firewall, DHCP server, dan lain sebagainya sehingga pengguna menjadi lebih fleksibel. Dilihat dari posisi peletakannya, access point dibagi menjadi indoor dan outdoor. Access point indoor itu didesain untuk digunakan di dalam ruangan ya pastinya. Jadi untuk access point outdoor pastinya juga di luar ruangan atau waterproof seperti itu. Weatherproof maksud saya, jadi tahan terhadap cuaca. Lalu antenanya itu antena sektoral. Nah, ini bisa dicari di internet lah antena sektoral seperti apa. Lalu dilihat dari frekuensi yang digunakan untuk saat ini, terdapat dua frekuensi yang umum digunakan oleh access point, yaitu frekuensi 2,4 GHz dan 5,8 GHz. Kedua frekuensi ini hampir seluruh negara di dunia dibebaskan untuk penggunaan umum. Di Indonesia sendiri itu frekuensinya 2,4 Hz ya, baru dibebaskan untuk digunakan secara umum pada tanggal 2 Januari 2005. Nah, pakar dari perkembangan jaringan ini atau perkembangan internet ini adalah Bapak Ono W. Purbo, salah satunya, yaitu pakar TI Indonesia saat ini. Beliau juga merupakan salah satu yang saya anggap sebagai guru saya sendiri. Oke. Di sini ada pada masing-masing frekuensi ya, terdapat beberapa protokol yang dikembangkan dengan tujuan untuk mendapatkan throughput yang lebih besar. Protokol-protokolnya itu dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian, jaringan komputer terdiri dari banyak perangkat yang memiliki fungsi masing-masing, di mana setiap perangkat saling mendukung. Modem bertugas untuk mengubah sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya. Lalu berkembang menjadi DSL, ADSL, ADSL2+. Kemudian untuk media transmisi fiber optik itu dinamakan ONT, yaitu Optical Network Terminal. Sedangkan transmisi kabel koaksial ya, itu dinamakan DOCSIS atau DOCSIS ya, kepanjangannya yang tadi saya katakan. Lalu provider GSM juga mulai menyediakan layanan data. GSM yang dulu itu mulai menyediakan layanan data, kemudian berkembang sampai 4G LTE, lalu 5G pun sekarang sudah mulai berkembang. Mungkin seperti itu dulu. Semoga bermanfaat. Bila ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan melalui kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.